Adapun pakaian, maka yang paling disukai adalah pakaian putih hari Jumat itu, karena pakaian yang paling disukai oleh Allah adalah putih. Ia tidak mengenakan yang terkenal, artinya pakaian-pakaian yang membuat orang cangang. Ke masjid baju batik misal, nah begitu masuk orang cangangan, siapa baju batik itu, orang kan baju putih banyak, pembeliannya lu cangangan ya, orang jangan macam itu. Ia tidak mengenakan yang terkenal, mengenakan yang hitam jangan hari Jumat. Itu tidak termasuk sunnah dan tidak ada keutamaan memakai baju hirang itu. Bahkan segolongan ulama memakruhkan untuk melihat kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa amma sunanu fa idza zalatis syamsu wa adzana al-muazzinu wa jalasa al-imamu 'ala al-mimbar in qata'atis salatu siwat tahiyyah wal kalamu la yanqati'u illa biftitahil khutbah wa yusallimul khatibu 'alan nas idza aqbala 'alaihim biwajhihi wa yarudduna 'alaihi salam fa idza balagha al muazzinu qama muqbilan 'alan nas biwajhihi la yaltafitu yaminan wala shimala wa yushghilu yadayhi biqa'imi sayfi awil anazati wal mimbar kay la ya'batha bihima aw yada'u ihdahuma 'ala al-ukhra wa yakhutubu khutbataini bainahuma jalsatun khafifah wa la yasta'milu gharibal lughah wa la yumattitu wa la yataghanna wa takunu al-khutbatu qasiratan balighatan jami'ah wa yustahabbu ay yaqra'a ayatan bis-saniyati aidan wa la yusallimu man dakhala wal khatibu yakhutubu fa in sallama lam yastahikka jawaba wal isyaratu bil jawabi hasan wa la yusammitul atisin aidan hadhihi syurutus sihah. Makna daripada kalam al-Imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Adapun sunat-sunat yang terjadi waktu khatib khutbah atau sesuatu sebelumnya dan sesudahnya. Apabila matahari tergelincir, artinya jam 12 sudah lewat. Apabila matahari tergelincir dan azan oleh muazzin dan imam atau khatib duduk di atas mimbar, maka terputuslah salat selain tahiyatul masjid. Jadi apabila khatib sudah berkhutbah, orang yang di dalam masjid haram melakukan sembahyang. Kalau khatib sudah mulai membaca khutbah, orang-orang yang hadir di masjid kada boleh sembahyang apapun, kecuali tahiyatul masjid bagi yang hanyar masuk masjid. Umpamanya kita masuk masjid, khatib sedang berkhutbah, nah kita masih sunat sembahyang tahiyatul masjid, tapi dengan syarat ringkas, artinya rukun-rukunnya aja.
Sedangkan berbicara itu tidak terputus kecuali dengan dimulai khutbah. Nah, kalau sudah khutbah dimulai tadi, berbicara satu dengan yang lain hukumnya makruh. Menurut sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya adalah haram. Khatib memberi salam kepada manusia, itu sunat. Naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatib memberi salam kepada manusia apabila ia menghadap manusia dengan wajahnya dan mereka menjawab salamnya si khatib tadi. Apabila muazzin itu selesai azan, maka khatib berdiri dengan menghadap kepada manusia dengan wajahnya, tidak boleh menoleh kanan dan kiri. Jadi si khatib itu dalam menyampaikan khutbah wajahnya hanya lurus ke hadapan. Kada boleh macam orang berpidato nang ke kanan ke kiri muha atau angkat tangan maginnya. Tidak boleh menoleh kanan dan kiri. Tangannya memegang tangkai pedang atau tumbak dan mimbar. Tungkat di sini biasanya. Jadi tangan kiri mengikuti tungkat, tangan kanan si khatib ketihang mimbar. Itu yang menang bahapal khutbahnya. Jadi tangan kiri mengikuti tungkat atau pedang, tangan kanan ketihang mimbar. Agar ia tidak bermain-main dengan tangannya, karena kada boleh khatib itu menunjuk-nunjuk kayak orang berpidato biasa, kada boleh. Atau meletakkan salah satunya di atas yang lain, misalnya tangan kiri ditungkat, tangan kanan ke atas tangan kiri, nah, boleh juga. Ia berkhutbah 2 kali, khutbah pertama dan khutbah kedua, yang di antara keduanya terdapat duduk ringan. Ada duduk antara 2 khutbah. Paling lawas duduk itu sekadar membaca surat Al-Ikhlas. Jadi antara 2 khutbah itu diwajibkan duduk si khatib. Nang apa nang dibaca khatib nang baik di situ? Menurut beberapa pendapat ada yang mengatakan si khatib sebaiknya di situ berdoa. Karena waktu itu adalah menurut sebahagian hadis tempat atau masa yang mustajab doa. Begitu juga para jamaah, para hadirin, waktu khatib duduk di atas mimbar, duduk antara 2 khutbah itu, hadirin sebaiknya berdoa. Biarlah nang muazzin ma'asirah membaca salawat, tapi kita nang hadir di situ baca doa, minta kepada Allah sesuatu. Karena antara 2 khutbah itu ada yang mengatakan adalah waktu yang mustajab doa. Ia tidak mempergunakan bahasa asing. Si khatib hendaknya jangan mempergunakan bahasa-bahasa asing, apalagi khutbah di kampung-kampung. Kada usah memakai bahasa nang komunikasi segala macam itu. Orang tapi mengerti. Pakailah bahasa nang dipaham oleh orang. Jangan memakai bahasa Inggris dalam khutbah. Ia tidak mempergunakan bahasa yang asing, jarang dipergunakan. Tidak memperpanjang. Khutbah jangan panjang. Jangan panjang pada sembahyang Jumatnya. Jadi khutbah itu kedudukannya mesti lebih pendek daripada sembahyang. Tanda alimnya seseorang, khutbahnya lebih pendek daripada sembahyangnya.
tanda khatib nang kada alim, khutbah beberapa jam sembahyang 5 menit. Itu hadis Nabi mengatakan demikian. Jadi khutbah mesti lebih pendek dari sembahyang. Tidak memperpanjang dan tidak bernyanyi, maksudnya bersyair. Di khatib bersyair umpamanya ngapa disairakan, kada cocok, lain tempatnya bersyair. Tidak memperpanjang dan tidak bernyanyi atau bersyair. Khutbah itu pendek, padat dan mencakup. Dan disunatkan juga untuk membaca ayat pada khutbah yang kedua bagi si khatib. Kalau khutbah pertama wajib membaca ayat, kalau khutbah yang kedua sunat. Orang yang masuk tidak memberi salam di mana khatib sedang mengkhutbah. Kalau khatib sedang berpidato, ada yang datang, kada usah assalamualaikum, karena jamaah sedang mendengarkan khutbah. Jika ia memberi salam, maka ia tidak berhak mendapat jawaban. Jadi kalau assalamualaikum juga kada perlu dijawab. Imam As-Suyuti mengatakan ada 21 keadaan yang mana kita kada wajib menjawab salam. Yang pertama di dalam sembahyang. Kita sedang sembahyang, ada orang assalamualaikum, kada usah dijawab. Dijawab batal sembahyang. Dalam sembahyang kita kada perlu menjawab salam. Yang kedua, sedang makan. Maksud sedang makan itu mulut kita sedang tak pakai mengunyah makanan. Merahatan mulut kada berisi, kada apa-apa. Ini rahatan mengunyah makanan, ada assalamualaikum, kada usah dijawab, nang ada aja dikunyah dulu. Au syurbin atau rahatan minum, rahatan manuntum banyu, anda memberi salam, kada usah dijawab. Kenapa kada usah dijawab? Karena nama memberi salam orangnya kada pintar juga. Orang rahatan makan diberi salam, orang rahatan minum diberi salam, rahatan sembahyang diberi salam. Orang macam itu kada perlu diberi jawaban. Au qiraah atau sedang membaca Al-Quran. Sedang membaca Quran, kita membaca Yasin kah, membaca salawat kah, membaca apakah, ada assalamualaikum, ada perlu dijawab. Terus akan hanya baca. Au adaiyatin atau doa, parahatan berdoa, ada yang memberi salam, kada wajib kita menjawab. Au zikrin atau parahatan berzikir, ada yang memberi salam, kada usah dijawab. Au khutbatin atau sedang khutbah. Nah ya tadi, orang sedang khutbah ada yang memberi salam, kada perlu dijawab. Au talbiyah atau rahatan membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Assalamualaikum. Ada usah, terusakan lagi talbiyahnya dibaca. Au qadha'i hajatin atau rahatan di jamban, ada orang beri salam, kada usah dijawab. Yang ke-10, au iqamatin, parahatan qamat, kada usah menjawab salam. Au azan, parahatan azan, kada wajib menjawab salam. Au minatifli atau kekanakan yang memberi salam, kada wajib dijawab. Au sakran atau orang utun memberi salam, kada wajib dijawab. Mata habang kayak darah, assalamualaikum. Nah. Au syabatin atau perempuan-perempuan muda memberi salam, kada usah dijawab.
au fasikin atau orang fasik kada usah dijawab, au na'isin atau sedang mengantuk kada usah dijawab, au naimin atau orang guring maigau memberi salam kada usah dijawab, au halatal jima atau ketika bersetubuh ada orang beri salam kada perlu dijawab, au tahakumin yang ke-19 atau sedang berperkara, sedang berada di majelis hakim, hakim sedang membacakan keputusannya, ada assalamualaikum, ada perlu dijawab. Yang ke-20 atau sedang di hammam, sedang di kamar mandi, ada perlu menjawab salam. Au majnunan atau memberi salam orang gila, orang gila memberi salam, kada wajib kita menjawab. Nah, termasuk di dalam bab kita ini adalah sedang khutbah tadi. Sedang khutbah kita kada perlu memberi salam masuk ke masjid. Nah, bila memberi salam juga orang kada perlu menjawab salam kita. Sedangkan jawaban dengan isyarat itu baik. Misalnya kita sedang mendengarkan khutbah, ada orang assalamualaikum, kita angkat tangan aja, nah itu bagus saja. Juga tidak mentasmid, mendoakan orang yang bersin. Ada ratan mahutbah, ada orang wahin, alhamdulillah ujarnya, kita kada usah yarhamukallah, kada usah kita menjawab dengan yarhamukallah karena sedang khutbah. Nah, ini oleh ulama-ulama mutaakhirin ada perbedaan pendapat dengan Imam Ghazali. Ada yang mengatakan kalau yang bersin itu mengucap alhamdulillah, kita disunatkan mengucap yarhamukallah walaupun sedang dalam khutbah. Tapi Imam Ghazali berpendapat lain, kita kada usah. Ini adalah syarat-syarat sahnya khutbah yang tersebut. Adapun syarat-syarat wajibnya Jumat, maka Jumat tidak wajib kecuali atas laki-laki yang baligh, berakal, merdeka. Artinya kalau hamba sahaya pada wajibnya Jumat. Muslim dan mukim tidak sedang bepergian. Di kampung negeri yang memuat 40 orang yang menghimpun sifat-sifat ini, atau kampung dari sebagian negeri yang terjangkau oleh panggilan di negeri itu dari ujung yang berdekatan, suara-suara tenang sedangkan muazzin itu tinggi suaranya. Umpamanya di kampung sini orangnya orang Salawiannya, di kampung sini orang 25, di kampung sebelah sini orangnya banyak ya, beratus-ratus orang. Sembahyang Jumat di kampung nang beratus-ratus ini orangnya, kadangaran suara azan ke kampung nang penduduknya 25 nih. Nah, orang nang 25 wajib mendatangi ke Jumat itu. Karena firman Allah Ta'ala, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Artinya apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Mereka diberi rukhsah keringanan untuk meninggalkan Jumat karena uzur. Boleh kita kada sembahyang Jumat, orang-orang nang wajib Jumat tadi boleh kada ke masjid kalau ada uzur. Apa-apa uzurnya? Antara lain hujan, hujan nang membasahi, walaupun ada payung, walaupun ada jas hujan, kada jadi masalah. Bila hujan itu sudah boleh kada ke masjid. Lumpur, harinya kada hujan cuma jalannya luluk, boleh kada ke masjid.
takutan ke masjid. Takut nang apa? Takut ada binatang buas, boleh kada ke masjid. Takut meninggalkan rumah karena banyak maling, banyak perampok, meninggalkan lelakiannya ke masjid, bisa dirampok orang, bisa dicuri orang di rumah, boleh kada ke masjid. Takut keluar rumah kalau pindah ditagih orang hutang, boleh kada ke masjid. Orang banyak bisi hutang, nambayari kada ada, bakurung aja di rumah sembunyi. Nah hari Jumat hana keluar gitu ditagih orang, namun dibayari kada ada, boleh kada ke Jumat. Takut juga ngarannya. Sakit nang mengganggu kehusuan sembahyang. Dan merawat orang sakit apabila orang yang sakit itu tidak mempunyai pengurus yang lain. Maharagu orang garing, sedangkan orang garing ini kada hakun nang lain, maharagu lain pada kita. Nah abah ini kada hakun nang lain, mesti kita nang maharagu sidin merawat. Nah boleh kita kada ke Jumat karena merawat orang garing tadi. Kemudian disunatkan bagi mereka, saya maksud orang-orang yang uzur, untuk melambatkan zuhur sampai manusia selesai daripada Jumat. Orang-orang nang uzur ini jangan berdadasan sembahyang zuhur. Sudah orang bulikan di masjid, nah nyara sembahyang zuhur, itu sunat. Kemudian disunatkan bagi mereka, saya maksud orang-orang yang uzur, untuk melambatkan zuhur sampai manusia selesai daripada Jumat. Jika orang yang sakit atau musafir atau hamba sahaya atau perempuan menghadiri Jumat, maka sah Jumat mereka dan cukup sebagai pengganti zuhur. Orang-orang nang kada diwajibkan Jumat tadi sembahyang Jumat inya cukup pengganti daripada zuhur, kada usah lagi zuhur. Wallahu a'lam. Keterangan tentang adab-adab Jumat atas urutan kebiasaan itu ada 10 macam, yaitu pertama, untuk bersiap-siap pada hari Khamis dengan azam, dengan cita-cita atasnya dan menyambut keutamaannya. Kita sudah disunatkan hari Kamis bersiap-siap untuk melaksanakan Jumat esok hari. Baju disiapkan segan esok, tapi segan esok ke masjid. Ini kopiah segan esok ke masjid. Sudah disiapkan untuk esok ke masjid. Bersiap-siap pada hari Khamis dengan azam atasnya dan menyambut keutamaannya. Maka ia sibuk dengan doa, istighfar, membaca tasbih sesudah salat asar pada hari Kamis. Jadi imba asar hari Kamis itu sudah siap-siap menyambut kedatangan malam Jumat. Karena saat itu adalah saat yang diseimbangkan dengan saat yang samar, disamarkan ketetapannya pada hari Jumat. Karena ada pendapat yang mengatakan bahwa pada sore hari Kamis itu ada juga masa, ada juga waktu sedikit. Nah bila di situ kita berdoa, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan sorenya hari Jumat. Sebahagian ulama salaf berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mempunyai anugerah selain rezeki para hamba. Dari anugerah itu tidak diberikan kecuali orang yang memintanya pada sore hari Kamis dan hari Jumat. Allah ada berisi anugerah, rezeki, dan anugerah yang lainnya. Tapi anugerah ini khusus hanya Allah beri untuk orang yang memohon kamarian Kamis atau hari Jumat. Bila kita mohon anugerah itu kada hari Jumat, kada kamarian Kamis, Allah kada memberikan anugerah itu. Nah ini salah satu keistimewaan petang atau sore hari Kamis itu.
Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mempunyai anugerah selain rezeki para hamba. Dari anugerah itu tidak diberikan kecuali orang yang memintanya pada sore hari Kamis dan hari Jumat. Pada hari ini, Kamis maksudnya, seseorang mencuci pakaiannya dan memutihkannya dan menyediakan minyak harum. Jika ia belum mempunyai, ia kosongkan harinya daripada kesibukan-kesibukan yang akan menghalanginya dari berbagi-bagi ke Jumat. Jadi hari Kamis dihabiskan urusan-urusan, jangan sampai ada marimbit ke hari Jumat. Supaya hari Jumat itu total, kada ada lagi urusan-urusan duniawi. Bahkan ada hadis yang mengatakan artinya Allah tidak memberkati orang yang musafir berdagang pada hari Jumat. Orang-orang bertukar barang hari Jumat ke Banjar, kada diberkati Allah. Kenapa? Itu hari istirahat dunia untuk keperluan akhirat. Dan ia niatkan puasa pada malam ini untuk puasa pada hari Jumat, karena hari itu mempunyai keutamaan. Hendaklah puasa itu digabung dengan hari Kamis atau Sabtu, tidak sendirian karena makruh. Puasa hari Jumat sama jam aja makruh. Dan ia sibuk dengan menghidupkan malam ini, malam Jumat, dengan salat dan menghatamkan Al-Quran. Kalau menghatam Al-Quran, pilih malamnya malam Jumat, karena malam itu mempunyai keutamaan yang baik, yang banyak, dan termasuk atasnya keutamaan hari Jumat. Dan hendaklah ia mensetubuhi istrinya pada malam ini, malam Jumat atau hari Jumat. Kenapa hubungannya dengan hari Jumat itu? Nah, para ulama mengatakan supaya hari Jumat itu jangan ada pikiran yang macam-macam. Supaya pada hari Jumat itu bisa menjaga mata daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu kaum telah mensunatkan atasnya dengan mengihtimalkan membawa pengertian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallah man bakkara wa batakara wa ghasala wa gtasala. Artinya semoga Allah menyayangi orang yang membuat orang lain berpagi-pagi dan dirinya berpagi-pagi, dan membuat orang lain mandi dan dirinya mandi, yaitu membawa istri untuk mandi. Dan menurut yang lain pengertiannya adalah mencuci pakaiannya. Maka diriwayatkan dengan ringan tanpa tasdid, ghasala wa ghasala wa gtasala. Bila artinya ghasala, mencuci pakaian. Bila artinya ghassala, membuat orang lain mandi, ia bersetubuh tadi. Sedangkan igtasala kalimatnya mandi untuk tubuhnya sendiri. Nah, jadi mandi pada hari Jumat itu adalah hukumnya sunat muakkad. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan wajib mandi Jumat itu. Dan lagi ada yang mengatakan bahwa mandi hari Jumat itu sunat bagi orang yang hadir ke masjid atau orang nang kada hadir ke masjid. Artinya bagi perempuan-perempuan nang pacang kada ke masjid disunatakan jo mandi Jumat. Itu menurut pendapat setengah fuqaha. Kenapa? Karena hari Jumat itu adalah hari raya Idul Muslimin. Jadi bukan hanya nang hendak ke masjid nang disunatkan mandi, tapi orang-orang nang bakal kada ke masjid macam perempuan-perempuan disunatkan juga mandi Jumat. Mandi Jumat masuk waktunya mulai subuh, mulai terbit fajar. Sedang kalau mandi hari raya mulai tengah malam,
mulai jam 12 lewat sudah boleh mandi sunat hari raya. Nah kalau mandi sunat Jumatnya mulai subuh. Jadi bini-binian biasa mandi besokan itu niatakan mandi sunat Jumat dapat pahala. Walaupun kada bajang, kada bakal tulak ke masjid. Dengan ini sempurnalah adab-adab penyambutan hari Jumat, dan ia keluar dari golongan orang-orang yang lalai, yang apabila masuk waktu pagi mereka berkata, hari apakah ini? Orang kan ingat lagi di hari ini hari apalah ya, pada hari Jumat. Supaya menghindari jangan tak masuk itu, hari Kamis sudah siap-siap untuk menyambut kedatangan hari Jumat itu. Sebagian salaf berkata manusia yang paling sempurna bagiannya dari Jumat adalah orang yang menantinya dan memeliharanya dari kemarin. Dan orang yang bagiannya paling ringan adalah orang yang apabila masuk pagi ia berkata, hari apakah ini? Itu baik juga. Pada ada bertakun sama sekali hari apa hari ini. Sebagian salaf berkata pada malam Jumat bermalam pada malam Jumat di masjid untuk salat Jumat. Nah, jadi yang pertama, adab hari Jumat itu adalah mempersiapkan diri hari Kamis untuk menghadapi Jumat. Yang kedua, apabila masuk pagi ia mulai mandi setelah terbit fajar. Dan jika ia tidak berangkat pagi-pagi, maka yang lebih mendekati kepada berangkat itu lebih disukai. Abdalnya mandi Jumat itu hendak ke masjid. Hendak ke masjid jam 11, hendak ke masjid itu mandi, itu yang paling abdal. Walaupun boleh mandinya waktu subuh tadi, agar lebih dekat masanya dengan bersih. Karena mandi itu disunnatkan muakkad. Sebagian ulama berpendapat kepada wajibnya mandi Jumat. Nabi SAW bersabda, "Ghuslul Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim." Artinya mandi Jumat itu wajib atas setiap orang yang telah bermimpi yang balik maksudnya. Dan yang masyhur dari hadis Nafi' dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, "Man atal jumu'ata falyaghtasil." Artinya barang siapa yang mendatangi Jumat hendaklah ia mandi. Jadi banyak ulama-ulama yang berpendapat bahwa mandi Jumat itu adalah wajib hukumnya. Dan Nabi SAW bersabda, "Man syahidal jumu'ata minar rijal wan nisa falyaghtasil." Artinya barang siapa yang menyaksikan, maksudnya menghadiri Jumat dari laki-laki dan perempuan, maka hendaklah ia mandi. Bahkan disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in, kalau kita kada sempat mandi masih disunatkan mengqadha mandi Jumat itu. Misalnya karena kesibukan kada sempat lagi mandi ke Jumat. Nah, karena beli di masjid mandi mengqadha mandi sunat Jumat, masih disunatkan. Penduduk Madinah apabila ada dua orang yang saling memaki, maka salah satu dari keduanya berkata yang lain, "Sungguh kamu lebih buruk daripada orang yang tidak mandi pada hari Jumat." Dengan pendapat Imam kita Syafi'i bahwa mandi Jumat itu adalah sunat muakkadah, sunat muakkad, kada sampai kepada derajat wajib kada. Umar bin Khattab berkata kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma ketika masuk masjid dan Umar sedang mengkhutbah, "Jam berapakah ini?" Umar mengkhutbah di Masjid Nabawi.
Utsman bin Affan karena sesuatu kesibukan terlambat ke masjid. Begitu masuk masjid Utsman bin Affan, Umar sudah mahutbah. Ditakuni Umar, jam berapa sekarang sudah nih? Nah, menyinggung kepada Utsman, nang hanya aja ke masjid, orang mahutbah hanya ke masjid. Jam berapa ini? Artinya beliau Umar bin Khattab mengingkari atasnya Utsman karena meninggalkan berpagi-pagi ke masjid. Lalu ia berkata, Utsman berkata menjawab, setelah saya mendengar azan tidak lebih dari wudu dan saya berangkat. Ujar Utsman, wahai Umar, aku tadi kesibukan, pas orang bang mendengar langsung berwudu ke masjid. Nah, maka Umar berkata, wudu juga, jadi kita berwudu aja pulang kada mandi. Mana terlambat, mana berwudu aja. Padahal engkau mengetahui bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mandi. Nah, andai kata mandi itu wajib, niscaya Umar menyuruh bulik kepada Utsman, mandi Jumat dulu jamnya ke masjid. Nah, Umar kada menyuruh bulik, berarti mandi Jumat itu adalah sunat muakkad saja, bukan wajib. Dan diketahui bolehnya meninggalkan mandi dengan wudunya Utsman radhiyallahu anhu, dan apa yang diriwayatkan bahwasanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdalu. Artinya barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka dengan rukhsah ia mengambil, dan itu sebaik-baik rukhsah. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama, lebih afdal. Barang siapa yang mandi janabah, maka hendaklah ia melimpahkan air ke tubuhnya pada kali yang lain dengan niat mandi Jumat. Ini orang junub sekaligus hendak mandi Jumat. Niat yang pertama, niat merangkatkan junub. Tuntung hanya berniat pulang sekali mandi Jumat. Nah, tumpahkan air ke seluruh tubuh. Barang siapa yang mandi janabah, maka hendaklah ia melimpahkan air ke tubuhnya pada kali yang lain dengan niat mandi Jumat. Jika ia mencukupkan dengan satu kali mandi, maka hal itu cukup baginya, dan ia mendapat keutamaan apabila ia niatkan kedua-duanya. Andai kata inya mandi junub aja, kada mandi Jumat, inya kada dapat pahala sunat, tapi sudah gugur tuntutan mandi itu, pahala kada dapat, makruh hilang. Kalau inya berniat mandi junub ditambah pulang niat mandi Jumat, nah dapat pahala kedua-duanya itu. Sebagian sahabat, dan mandi Jumat itu masuk pada mandi janabah. Sebagian sahabat masuk kepada anaknya dan anak itu telah mandi. Lalu ia bertanya, apakah untuk Jumat? Anaknya menjawab, untuk janabah. Maka ia berkata, ulangilah dengan mandi yang kedua, supaya dapat pahala mandi Jumat itu. Dan ia meriwayatkan hadis tentang mandi Jumat itu atas setiap orang yang dewasa. Ia sahabat itu menyuruh untuk mandi yang kedua karena anaknya belum berniat mandi Jumat. Jadi kalau menurut bacaan dalam kitab ini, kada sekaligus ditumpang niatnya sahaja aku mandi junub dan mandi Jumat, kada macam itu. Mandi junub dahulu, tentu akan mandi junub sebagian, hanya bahasa pulang niat mandi sunat Jumat, hanya baku boy pulang. Nah, kayak itu menurut dalam kitab ini. Karena anaknya belum berniat mandi Jumat, dan tidak jauh untuk dikatakan bahwa tujuannya adalah kebersihan, dan itu telah dicapai dengan tanpa niat. Tetapi ini juga tercela dalam wudu juga, di mana menurut syara hal itu telah dijadikan sebagai pendekatan diri kepada Allah, maka tidak boleh tidak untuk mencari keutamaannya. Kita berwudu kada mandi sembahyang Jumat itu hasil aja, sah aja, cuma tercela
artinya makruh meninggalkan mandi nang disunatkan itu. Dan mandi sunat Jumat itu bentuk mandinya sama dengan mandi janabah. Mandi Jumat bentuk mandinya, cara mandinya sama mandi janabah, seluruh tubuh dibasahi lawan banyu. Barang siapa yang telah mandi kemudian berhadas, maka ia berwudu dan mandinya tidak batal. Dan lebih disukai adalah memelihara dari yang demikian itu. Makanya kau imbah mandi itu langsung wudu, jangan berhadas-hadas lagi, langsung ke masjid sampai sembahyang Jumat. Yang ketiga, adabnya Jumat adalah berhias. Berhias itu disunatkan pada hari ini. Berhias itu ada 3, yaitu pakaian, kebersihan, dan bau harum. Adapun kebersihan itu maka dengan bersiwak, mencukur rambut. Maksud mencukur rambut ini bukan rambut nang di kepala, kada rambut nang di katiak, rambut nang di ari-ari. Jadi bukan menggundul kepala, nang Jumat begundul, kada macam itu maksudnya. Karena menurut dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa begundul itu sunat hukumnya hanya dalam 3 perkara. Pertama, begundul sunat waktu orang kafir masuk Islam, gundul. Yang kedua, kanak-kanak nang imbah lahir anak tuntung di akikahi, gundul. Yang ketiga, waktu menjalankan manasik haji atau umrah, cukur sunat begundul bagi laki-laki. Lain pada itu begundul suatu perbuatan yang bid'ah, artinya nang kada dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memotong kuku, menggunting kumis, dan seluruh apa yang terdahulu di dalam kitab bersuci. Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang memotong kuku pada hari Jumat, maka Allah Azza wa Jalla mengeluarkan satu penyakit daripadanya, dan Allah memasukkan obat padanya. Jika ia telah masuk ke pemandian pada hari Kamis atau Rabu, maka maksud itu telah tercapai. Kamis, hari Rabu, bebersih semuaan demikian, maksudnya sudah tercapai juga. Paling kada besokan Jumat nang berhias bebersih itu. Maka hendaklah ia mengenakan minyak harum pada hari ini Jumat dengan minyak harum yang paling harum yang dimilikinya. Yang paling harum baunya cari, agar dapat mengalahkan bau-bauan yang tidak disukai, dan dengannya dapat membawa keenakan dan keharuman kepada penciuman hadirin yang ada di dekatnya. Wa ahabbu tibir rijal ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu, wa tibin nisa ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu. Artinya sebaik-baik minyak harum untuk laki-laki adalah sesuatu yang jelas baunya dan samar warnanya. Laki-laki cari minyak harum nang tapi kelihatan warnanya tapi harumnya keciuman. Sedangkan minyak harum wanita itu adalah sesuatu yang jelas warnanya dan samar baunya. Kalau perempuan cari minyak harum nang kelihatan warnanya tapi jangan tapi harum. Kalau laki-laki cari minyak harum nang harum baunya, nang warnanya samar jangan kelihatan. Hal itu diriwayatkan dalam asar sahabat. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang bersih pakaiannya maka sedikit sedihnya, dan barang siapa yang harum baunya maka akalnya bertambah. Itu perkataan daripada Imam Syafi'i. Adapun pakaian, maka yang paling disukai adalah pakaian putih,
hari Jumat itu, karena pakaian yang paling disukai oleh Allah adalah putih. Ia tidak mengenakan yang terkenal, artinya pakaian-pakaian yang membuat orang jangang. Ke masjid baju batik misal, nah begitu masuk orang jangangan, siapa baju batik itu, orang kan baju putih banyak, pembelayannya lu jangangan ya, orang jangan macam itu. Ia tidak mengenakan yang terkenal, mengenakan yang hitam jangan hari Jumat. Itu tidak termasuk sunnah dan tidak ada keutamaan memakai baju hirang itu. Bahkan segolongan ulama memakruhkan untuk melihat kepadanya. Orang tuh memakai baju hirang jangan dilihati. Makruh melihati orang yang memakai baju hirang. Bahkan segolongan ulama memakruhkan untuk melihat kepadanya, karena itu adalah bid'ah yang diada setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sorban itu disunatkan pada hari ini Jumat. Wasilah bin Asqa meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim yaumal qiyamah. Artinya sesungguhnya Allah dan malaikatnya memohonkan rahmat atas para pemilik orang yang mengenakan sorban pada hari Jumat. Jika disulitkan oleh panas, maka tidak mengapa melepaskannya sebelum dan sesudah salat. Tetapi tidak dilepas sorban itu pada waktu berjalan dari rumah menuju Jumat, tidak pula pada waktu salat, dan ketika imam naik mimbar, dan ketika imam berkhutbah. Kemudian yang keempat, adab tentang hari Jumat adalah berpagi-pagi ke jami, ke masjid. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.